Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngejelasin tentang indikator RB check indikator RB ya, indikator RB kayak gini nih. Nah, tujuan utama dibuatnya indikator RB itu adalah untuk agar EA bisa membaca signal yang berdasarkan dari indikator umum MetaTrader gitu. Jadi dibuat khusus itu indikator agar EA bisa membaca buffernya ya. Cara untuk mendapatkan indikatornya mudah. Kalian tinggal ke Telegram Group Report dan klik pin message dan download file zipnya ya. Nah, sini udah include indikator ya, antara indikator untuk MT4 dan MT5 ya. Oke. Kalau indikator MT5 ini mudah ya. Ini adalah indikator yang umum dipakai pada MetaTrader seperti akselerator, Bollinger Band dan lain sebagainya. Namun yang perlu dicatat, jika di belakang nama indikator ada kata partial seperti ini, ya partial tuh partial. Nah, berarti itu sebenarnya indikator yang dibuat khusus untuk fungsi order partial. Contohnya kayak gini. Nah, ini dibuat khusus untuk fungsi ini aja. Kalau misalnya di belakang nama indikator itu ada kata partial ya, berarti sebenarnya itu indikator ini nggak bisa dipakai untuk buka posisi, tutup posisi, atau bahkan sebagai indikator konfirmasi. Nah, untuk apa indikator ini? Kalian bisa mengunjungi YouTube Report. Lalu tulis kata partial sini ya, partial. Nah, ini dasar-dasar order partial. Nah, itu kalian bisa tonton aja yang ini ya, itu untuk partial. Nah, sekarang kita ke indikator yang aslinya ya, pakai MT4 ya. Kita bahas indikator-indikator umumnya aja ya, pivot points, astrologi, apa segala macam nanti belakangan. Oke, contohnya kasusnya adalah jika kalian mau, misalnya kita pakai Bollinger Band. Nah, kalian mau misalnya EA membuka order buy ketika harga berada di bawah lower band dan sell ketika harga berada di atas upper band ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita memanfaatkan RB Bollinger Band yang ini nih. Drag and drop aja, langsung kita aktifkan. Contohnya kita mau pakai parameter yang default ya. Kalau misalnya mau diubah ya sesuai selera. Kali ini gue mau pakai default supaya nggak ribet. Nah, tadi syaratnya apa? Buy ketika harga berada di bawah lower band, berarti the bar open below lower band. Nah, sell ketika harga berada di atas upper band. Setelah itu the bar open above upper band. Oke, benar ya. Setelah itu, nah, untuk sebuah indikator yang dimana di dalamnya ada pengaturan shift, saya sarankan untuk mengatur shiftnya itu di indikator itu ya, sebagai konfirmasi satu bar ya. Kalau misalnya kejadian syaratnya ini itu telah terjadi pada bar tertentu ya. Kalau misalnya kalian mengerti shift ya, kalau misalnya kalian paham shift ya, sebenarnya sih shift itu sebagai konfirmasi ya. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa ke YouTube Report, namanya additional. Nah, penjelasan additional nih, kalian bisa tonton video ini menjelaskan tentang shift ya. Harus paham juga tentang shift. Jadi kalau misalnya shiftnya bisa diatur di indikator apapun itu lebih baik diatur di indikatornya itu sendiri. Oke, setelah itu kita cek aktif bar. Oke, setelah itu klik OK. Nah, muncul ini, jangan, nggak apa-apa, kita ke terminal. Nah, ini kita copy aja. Setelah itu export, kita pakai mode averaging dulu supaya mendeteksi signal sell dan buy nya.
copy paste di sini. Nama default ganti ke custom karena mau mengubah input parameter, kita hapus. Nah, shift-nya yang ini karena tadi udah diatur di indikator, kita nggak perlu ngatur lagi di EA. Shift-nya kita nolin aja. Kita klik OK dan start. Kita backtest apakah benar atau tidak. Wait, sini aja. Oke, bye sell. Oke, stop. Nah, nggak ada nih visualnya. Nah, jika ingin mengecek apakah benar atau tidak letak ordernya, kita langsung attach indikator asli dari bawaan MetaTrader. Parameternya harus sama ya, parameternya harus sama. Klik OK. Nah, tuh sell tuh dia kena garis atas, ini kena garis bawah ya. Buy sell tuh buy. Oke. Jadi paham ya. Contoh lain gitu, contoh lain kita hapus dulu aja. Contoh lain kita misalnya ATR, enggak jangan ATR, RSI lah, RSI. Nah, kita RSI maunya buy ketika harga berada di 30 dan sell berada ketika harga berada di 70. Cari kita ke RSI. Mana RSI? Nah, ini RSI. Aktifin dulu. Oke. Set default boleh. Nah, tadi buy-nya ketika harga berada di bawah level 30 ya. Berarti RSI is lower than the level line. Nah, levelnya berapa nih? Kita isi 30. Nah, yang sell-nya sell ketika harga ketika level berada di atas 70, berarti RSI is higher than the level line. Levelnya 70. Paham ya logikanya gitu ya. RSI berada di bawah garis line 30. Levelnya, level line ya diatur di sini. Sedangkan ini RSI is lebih tinggi atau lebih besar dari the level line. Levelnya berapa? 70. Berarti dapat ya logikanya ya. Setelah itu set. Nah, Oke. Jangan lupa shift-nya, cek ulang, satu klik OK. Gak apa-apa. Langsung ke terminal nih, ada input indikator. Copy. Setelah itu kita backtest ulang. Kita cek apakah benar atau tidak. Kita ganti lebih boleh ngerbandnya. Custom ganti. Oke. Klik OK. Start. Kita cek. Skip add. Nah, buy. Kita nyari sell ya. Kita nyari sell. Ntar nunggu sell. Nah, tuh the sell udah. Sell. Buy. Oke. Stop. Nah, kita cek apakah benar atau tidak. Ceknya ya seperti tadi, attach indikator asli bawaan MetaTrader ke ke chart. Klik OK. Nah, tuh ini kena nih, tuh ini nah ini kena nih. Ya, valuenya di bawah 30, nilainya 29, berarti di bawah 30 tuh, berarti di buy ya di sini. Karena shift 1 ya, kalian udah paham ya tentang shift-shiftan ya. Jadi membutuhkan konfirmasi 1 bar ya setelah kejadian
RSI berada di bawah level 30. Akhirnya dia open buy di sini. Nah, begitupun juga ini. Tuh. Di sini sampai sini tuh. Berada di bawah garis level 30. Nah, baru di garis level 30. Kok ini masuk buy padahal sini di atas level ya kan? Karena order ini itu diperhitungkan dari bar ini. Ingat shift 1 ya, shift 1 kalian harus ingat itu shift 1. Nah, sekarang kita cari sell. Nah, ini sell nih. Ini sell ini. Nah, tuh di atas, sorry. Level di atas 70, maka dia sell tuh ya. Nah, dapat ya logikanya ya. Nih. Nah, tuh di atas 70 dia sell tuh ya. Gitu ya. Mungkin kita coba sekali lagi. Indikator apa lagi ya? Kira-kira apa lagi? Mungkin MACD, mungkin CCI. Gimana Pak CCI? Tapi kalau CCI sama kayak RSI ya. Nah ya, ini sama kayak RSI, pakai cara kayak RSI aja lagi ya. Kita pakai apa ya? Ntar gue skip dulu, ntar kalau udah dapat ide baru gue lanjutin. Kita coba MACD ya, MACD. Lihat. Oke, nah. Syaratnya adalah buka posisi buy ketika harga MACD histogramnya itu bergerak ke atas seperti ini. Ini kan cross ke atas, sedangkan kalau ke bawah kayak gini, nah ini sell ya. Ini spejers, nah kayak gini dari atas ke bawah itu sell, sedangkan dari bawah ke atas itu buy ya. Gimana caranya? Kita pakai RB MACD lagi. Nah, jangan lupa kita aktifkan. Nah, ini kan garis tengahnya kan line ya, line. Nah, level line gitu. Level line-nya, sedangkan level line-nya itu 0. Nah, jadi MACD is cross the level line upward. Kan kita maunya cuma kalau ke atas doang, garis berubah dari bawah ke atas gitu dah. Bukannya di bawah terus atau di atas terus, tapi dari bawah ke atas ininya doang nih. Itu artinya cross the level line upward ya. Dan kalau selnya dari atas ke bawah berarti cross the level line downward ya. Setelah itu jangan lupa shiftnya kita cetak satu-satu. Lalu kalau misalnya kalian pengen ubah parameter, ubah aja silakan, dan levelnya juga tetap 0 ya, karena kita nggak mau ngubah level 0-nya ini. Levelnya tetap 0. Setelah itu klik oke. Nah, kalau misalnya kita pasang di live chart kan muncul input parameternya di sini nih. Di terminal terus ekspor. Tapi kalau misalnya kita attach-nya di chart backtest ya, kita di jurnal tuh kan ada klik copy setting export averaging. Nah, setelah itu kita masukkan nama indikatornya. Sistem shift buffer, karena tadi di indikator udah kita pasang 1, sekarang kita tekan nolin. Oke, itu klik oke and start. Kita lihat buy sell. Oke, stop. Nah, tadi syaratnya apa? Kesini buy, dari bawah ke atas buy, kalau dari atas ke bawah itu sell ya, ingatin ya. Nah, kita attach indikator aslinya ke chart. Klik oke. Lihat tuh ya, sell
sell tuh dari atas ke bawah cross, sedangkan buy itu dari bawah ke atas tuh ya, lihat ya. Lagi, nah ini sell dari atas ke bawah, buy-nya juga dari bawah ke atas gitu ya, buy itu ya. Ini juga sama, ini buy cross bawah atas, sell cross atas bawah. Nah gitu ya, gitu ya pengertian logikanya ya. Nah ya, indikator RB itu tidak hanya bisa dipakai satu saja ya, itu bisa dipakai sampai 5 kali indikator konfirmasi. Misalnya kita memakai indikator ini sebagai main signal dan kita mau pakai indikator kedua konfirmasi, namanya indikator konfirmasi ya. Contohnya gini, kita mau buy ketika contohnya moving average, kita pakai moving average. Nah contohnya gimana ya, mungkin gue harus backtest dulu yang banyak ya sebentar untuk persyaratan main posisi signal. Oke, ini backtest agak panjang ya, pakai strategi sama yaitu MACD yang barusan tuh. Ini sell atas bawah, ini buy bawah atas ya, masih seperti cross barusan, cuma agak panjang. Nah kali ini gue maunya gimana caranya supaya ordernya ini, coba kita lihat cross. Kita pakai konfirmasi moving average ya. Mungkin kita harus pakai moving average-nya jangan 14 kali ya, 30 coba. Mana ada gak yang sell? Wah kompak semua ya, taruh sebentar. Gue maunya buy ketika harga berada di atas MA, sell ketika harga berada di bawah MA gitu ya. Tapi ini kompak semua, taruh. Oke, coba kita pindahin ke 50 eksponensial coba. Ini kena nih, tapi kurang. Nih, ini nggak dapet nih, nanti nggak dapet nih, ini pasti nggak dapet nih. Tahan. Wah, gitu doang. Nah, ini kayak cukup nih. Coba ya kita pakai konfirmasi moving average tambahan ya. Nah, gimana caranya? Dan ini kan konfirmasi moving average eksponensial 50 ya. Oke. Kita pakai RB moving average. Nah, sama kita aktifkan juga. Tadi periodenya 50. Jangan lupa kita ubah ke eksponensial. Dan shift-nya ubah ke 1. Oke. Nah, logika buy-nya buka harga ketika buy ketika the bar atau harga berada di atas moving average. Sedangkan logika sell-nya ketika bar membuka di bawah moving average ya. Contohnya gitu ya. Kita klik OK. Nah, jangan lupa copy paste. Ini indikator 1 pakai MACD, indikator kedua konfirmasi pertama buffer, custom input indikator. Nah, oke. Nah, jangan lupa shift-nya kita akan nolin. Setelah itu klik OK. Oh ya, seluruh indikator RB itu buffer buy dan sell-nya itu 0 dan 1 ya. Buffer buy-nya itu 0, buffer sell-nya itu 1. Jadi nggak perlu dicari lagi. Saya itu klik OK. Nah, ini yang ini pasti nggak ada nih. Coba nanti kita petakan dulu ya. Nah, yang ini nih. Ini pasti nggak akan muncul di backtest selanjutnya nih. Sell ini. Terus buy ada gak di bawah garis EMA? Coba buy.
buy, makanya aman sih buy ini. Nah ini pasti nggak kena nih, ini pasti hilang nih, nggak ada nih. Coba nih, karena enggak ada nih, soalnya di bawah garis MA ada. Coba kita lihat lagi ini. Nah ini nggak ada nih karena di atas MA. Coba nanti aman sih ya, kayak aman. Nah ini dua ini nggak ada nih. Nanti coba langsung aja kita ke start. Gua skip videonya, gue skip dulu ya sampai selesai. Oke, backtestnya udah selesai dan kita cari tahu. Oke, nih ini tanggal berapa nih? Ini tanpa filter moving average ya, tanggal 25 10 530. Coba 25 10 530 ke tanggal 25. Nah kan hilang kan, nggak ada kan tuh di sini dia ada. Coba ini indikator gua dilihat dulu. Nah kan nggak ada kan. Kenapa nggak ada? Karena sel ini itu berada di atas garis MA. Paham ya? Ini yang chart ini yang nggak ada filter MA, sedangkan chart ini ada filter MA tuh. Jadi dia hilang karena berada di atas garis MA selnya ya. Kita bicara tentang selnya. Terus apa lagi ya? Terus kita cari buy-nya nggak ada yang di bawah. Nih. Buy berada di bawah garis MA. Kita geser ke tanggal 22 Oktober. Mana ya? 22 Oktober 530. Nah ini nggak ada kan? Tuh sama kan chartnya. Ini dengan filter MA moving average, sedangkan yang ini tanpa filter moving average. Paham ya? Kalau tanpa filter moving average dia itu ada buy, sedangkan dengan yang filter moving average dia itu nggak ada karena berada di bawah garis MA tuh. Ini garis MA warna merah gitu ya. Nah jadi ngerti ya konsepnya ya. Nah bukan hanya itu, kita juga bisa multi time frame gitu ya. Misalnya gini, setelah ini udah pernah gue jelasin ya tentang multi time frame. Misalnya MACD itu berjalan di time frame 4 jam gitu, sedangkan moving average contohnya berada di time frame M5 gitu. Jadi kan logikanya baik ketika MACD cross up di time frame 4 jam gitu ya, sedangkan sel ketika MACD cross down level 0 di time frame 4 jam. Kita cek lagi apakah di time frame M5 barnya itu berada di atas moving average. Kalau misalnya berada di atas berarti baik. Kalau saat ini terpenuhi ya, ketika kalau misalnya garis moving average-nya di barnya berada di bawah garis moving average-nya di time frame 5 menit berarti sell gitu. Jadi ngerti ya apa logikanya begitu ya. Atau kita coba sekali lagi ya, ini time frame current ya, supaya nggak repot ngeceknya currentnya. Itu kita coba dengan filter ADX ya, berarti contoh 30 lah, coba 30. Nah kita maunya EA open order di harga yang volatil atau di harga yang trennya kuat gitu. Jadi ADX kan indikator yang mengukur kekuatan, bisa untuk mengukur kekuatan volatil gitu atau tren lah ya. Jadi kita maunya EA membuka posisi ketika ketika ADX berada di atas level 30. Caranya masuk ke RBADX ini, RBADX aktifkan. Jangan lupa ini pindahin ke 1 shiftnya. Kita pakai periode normal, periode 14 ya. Nah ADX is higher than levelnya berapa?
30. Kita maunya buy-nya berada di atas level ya. Begitupun juga dengan sell, kita maunya berada di atas dengan levelnya berapa, 30 ya. Aktif, cek. Ini nggak apa-apa sama ya, ini nggak apa-apa sama, sesuai selera aja. Habis itu kita klik oke. Jurnal RBADX copy, setting, expert. Kita masukin ke konfirmasi kedua, karena mainnya udah MACD. Konfirmasi pertama udah moving average dan kedua true. Masukkan namanya RBADX. Nah, perhatikan ya, ini nggak boleh ada kayak gini nih, nggak boleh ada space kayak gini aja, nggak boleh nih. Nah, kayak gini nggak bisa nih, ini harus benar-benar namanya aja. Just check custom. Nah, baru parameternya. Oke. Nah, ini shiftnya kita ganti 0. Setelah itu klik oke. Kita backtest. Seperti biasa bakal gua skip. Oke, backtestnya udah selesai dan kita cek kembali ya dengan filter ADX. Kita attach filter ADX yang asli sama MACD ya, sama MA nya lah. Ini ADX 30, terus moving average nya 50, dan apa lagi tadi? Oh iya, ADX udah. MACD nya mana? MACD. Nah, ini MACD. Nah, tuh ya, ini sepi. Nah, kalau ini ada tuh. Ini tanpa filter ADX yang ini, sedangkan yang ini tanpa filter MA. Nah ya, kita lihat zoom out dulu, tuh ya, bisa kelihatan ya kalau misalnya dengan filter MA dan ADX itu jauh lebih sedikit ordernya dibanding dengan filter MA nya aja. Kalau misalnya nggak ada filter MA itu lebih banyak tuh. Ini tanpa filter, ini hanya MACD, ini MACD dengan MA, sedangkan ini tuh, mungkin gua hapus dulu ya, ulangin. Ini hanya MACD, ini MACD dengan MA, sedangkan ini MACD, MA dan ADX ya. Kita cari, kita tes kembali 30 moving average dan MACD. Ini open buy, cek MACD berada cross dari bawah ke atas tuh, betul berada di atas level 30 tuh ya, tergaris. Nah, berada di atas level 30, cross dari bawah ke atas dan di atas garis MA, maka buy. Sedangkan sellnya, nah, cross dari atas ke bawah, ADX di atas level 30 dan berada di bawah garis MA tuh ya, jelas ya, tuh di bawah garis MA, dia masih berada di bawah garis MA. Cari lagi. Nah, cross dari bawah ke atas, di atas level 30 dan di atas garis MA tuh, berarti udah cek bener ya. Jadi begitulah caranya ya, dan begitulah dasar-dasar dari pemakaian indikator RB ya. Jadi selain bisa untuk filter indikator RB, juga bisa untuk sebagai main posisi, tergantung mau seperti apa strateginya gitu kan. Pertanyaan gitu, mau seperti apa. Jadi kalau misalnya udah ada posisi gini nih, kan udah ada posisi nih, kalian udah ngecek sell dan buy nya. Setelah itu mau diapain? Supaya lebih gampang, kalian sebenarnya bisa cek aja ke full mappingnya.
level mappingnya. Kalau misalnya kalian udah bisa ngatur buoy dan sailnya, antara buoy dan sail, kalian tinggal lihat mappingnya mau diapain. Apakah mau di one shot marti kah, dengan menempatkan TP dan SL, atau di one shot partial kah, atau bahkan justru pakai strategi trade yang lebih ciamik gitu, yang lebih bagus gitu. Ini strategi trade ini pada dasarnya sebenarnya strategi grid ya. Grid kalian tahu kalau misalnya dengan formula yang berbeda-beda tiap strateginya. Ada zeta, evergreen plus, minus, expert, trade multiple, big guy. Kalian coba aja salah satu lah. Oke, jadi segitu saja dari gua. Kalau ada pertanyaan ke grup aja. Terima kasih.